Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Ananda dengan NIM 200402500011, program studi pendidikan luar sekolah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran, saya akan membuat video simulasi pelatihan pada keaksaraan usaha mandiri yang ada di Kecamatan Manciri, Kabupaten Bone, dengan menggunakan media interaktif, dalam hal ini media PowerPoint. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita semua, saya dan ibu-ibu sekalian, bisa hadir dalam tatap maya kali ini dalam rangka untuk mendapatkan pelatihan mengenai keaksaraan usaha mandiri. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah ibu-ibu, saya akan menyapa ibu terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, perkenalkan, saya Reski Ananda. Di sini saya akan memberikan pelatihan mengenai keaksaraan usaha mandiri yang ada di Kecamatan Manciri, Kabupaten Bone. Di sini saya bertanya dulu, di sini betul kan ibu-ibu buah tomat, semangka dan juga kacang hijau di sini melimpah kan? Ya, betul sekali. Jadi untuk lebih memberikan kesan makna yang lebih mewah terhadap hasil perkebunan yang ada di Kecamatan Manciri ini, kami akan memberikan pelatihan mengenai apa-apa saja yang bisa diolah dari hasil perkebunan tersebut. Jadi kita menjualnya itu tidak langsung dengan dijual mentah begitu. Jadi kita akan menghasilkan sebuah produk yang akan dijual dan insya Allah hasilnya akan lebih memuaskan. Oleh karena itu, di sini banyak tomat, semangka dan juga kacang hijau ya. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tomat. Ya, di sini tomat itu sebenarnya banyak manfaatnya, tapi salah satunya itu mencegah penyakit diabetes, menurunkan kadar kolesterol. Jadi ibu-ibu yang punya penyakit diabetes atau kadar kolesterolnya tinggi bisa mengonsumsi buah tomat ini ya. Kemudian mengurangi risiko terkena kanker prostat, mencegah stroke dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, jadi tomat ini bagus sekali untuk memuluskan kulit kita ya. Seperti itu ya, Bu. Kemudian di sini ada bahan dan cara pembuatan olahan tomat. Jadi supaya tomatnya itu tidak dibuat itu saja, tidak dibuat sambal saja ya. Jadi kami akan memberikan pelatihan mengenai olahan tomat. Jadi yang akan kita buat di sini adalah selai tomat. Selai tomat yang dimana bahannya ada 1 kg tomat. Kemudian yang kedua ada 1/2 kg gula, asam sitrat 0,2%, kemudian natrium benzoat 0,1%. Jadi di sini tuh kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya, Bu. Kemudian ada cara membuat selai tomat. Ya, di sini kami akan menjelaskan cara membuat selai tomat. Yang dimana tomat segar itu 1 kilogramnya dicuci bersih, kemudian dibelah menjadi 2 bagian, biji dan airnya pada bagian dalam tomat dibuang ya. Jadi bijinya itu tidak usah diambil. Kemudian yang kedua, daging tomat dihaluskan dengan cara di blender sampai menjadi bubur tomat. Jadi di blender dulu ya, Bu. Kemudian ditambahkan dengan gula sebanyak 50% dan juga asam sitrat 0,2%. Kemudian cara yang ketiga, kita mencampurkan bubur dimasak dengan api kecil dan diaduk sehingga mengental. Proses ini dilakukan selama kurang lebih 20-30 menit. Kemudian ditambahkan natrium benzoat sebagai pengawet sebanyak 0,1% dari berat bubur tomat. Ini natrium benzoatnya ini cuma 0,1% jika untuk dijual ya, tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri bisa tidak digunakan karena ini sebagai pengawet saja. Kemudian yang terakhir, sari tomatnya itu dimasukkan dalam botol lalu disterilisasikan selama 30 menit.
kemudian didinginkan dengan dalam suhu kamar yang tertutup. Jadi tidak dimasukkan dalam lemari es ya Bu, tapi didinginkan dalam suhu ruangan yang tertutup. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke semangka merah. Di sini semangka sebenarnya banyak juga manfaatnya, tapi yang kita ambil di sini yang pertama itu mencegah dehidrasi. Ya tentu saja ya Bu, karena semangka di sini tuh kandungan airnya sudah tidak diragukan lagi, banyak dan juga segar, apalagi diminum siang-siang seperti ini. Kemudian yang kedua mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, mencegah peradangan, mencegah penyakit mata, mencegah nyeri otot, dan juga mencegah sembelit. Ya banyak sekali ya Bu ternyata manfaatnya. Kemudian cara pengolahannya, ada yang bisa tebak pengolahan semangka? Ya, es buah. Ya, kalau es buah itu sudah lumrah sekali ya Bu, sudah terlalu banyak diolah. Karena di sini kami memberikan cara pengolahan itu, manisan kulit semangka. Ibu-ibu sudah ada yang pernah dengar manisan kulit semangka, atau bahkan sudah ada yang sudah makan? Oh iya. Jadi di sini kita akan buat manisan kulit semangka ya Bu. Oke, di sini bahan-bahannya cukup mudah sekali. Cukup mudah, yaitu satu semangka, kita ambil kulit bagian putihnya saja ya. Kemudian yang hijau-hijaunya itu kita sisihkan, kita ambil kulitnya saja. Kemudian 250 gram gula, air secukupnya, cuka dan juga garam secukupnya. Di sini tuh kita sesuaikan dengan porsi yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih cara pengolahan dari kulit semangka tersebut, karena sebagian orang belum familiar dengan pengolahan makanan dari kulit semangka. Biasanya cuman buahnya saja ya. Sekarang kita akan membuat manisan kulit semangka. Caranya yang pertama kita potong semangka, kita kupas kulitnya dan kita ambil itu yang bagian putihnya saja. Jadi yang bagian warna hijaunya yang keras itu kita pisahkan ya. Kemudian yang bagian putihnya itu kita potong sesuai selera kita, mau panjang, bulat, lingkaran atau bentuk bintang, terserah dari kita saja ya Ibu. Kemudian kita rebus kulit semangka bagian dalamnya kurang lebih selama 20 menit dan kita campurkan bahan-bahannya tadi seperti cuka, gula, garam sampai lunak dengan api sedang. Setelah itu apabila airnya sudah menyurut dan airnya menjadi karamel, kita menyajikannya di wadah. Kemudian kita simpan di lemari es dan juga siap untuk disantap. Selain itu, manisan ini bisa kita padu-padankan dengan pewarna makanan untuk lebih kelihatan menarik, seperti perisa pandan dan yang lain-lainnya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang ini kita akan lihat bagaimana bahan dan juga cara pengolahan dari buah semangka tersebut, dagingnya ya Bu. Nah, di sini kita akan buat ketan talam semangka, yang dimana lapisan atasnya bahan-bahannya terdiri dari 500 gram beras ketan, 400 ml santan, dan juga garam secukupnya. Wah, sangat mudah ya. Kemudian lapisan atasnya itu kita perlu 350 gram semangka, kita parut, dan juga 100 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 400 ml santan, 250 gram gula, vanili secukupnya, dan garam secukupnya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara pembuatan dari kue ketan talam semangka. Lapisan bawahnya itu tadi yang beras ketan ya. Kita cuci beras ketannya, lalu kita rendam 30 menit dan juga ditiriskan. Setelah itu kita campurkan lapisan atasnya jadi satu, lalu masak sampai air kering. Kemudian tata ketan di cup, biarkan dingin. Kemudian lapisan atasnya itu kita campur jadi satu, lalu blender hingga halus. Masak dengan api kecil hingga matang. Apinya tidak usah terlalu besar ya Bu, yang penting dia matang sempurna. Kemudian kita tuangkan cup di atas lapisan bawahnya, kemudian didinginkan. Siap untuk disantap. Sangat mudah bukan? Iya. Saya kira kalau kue-kue semacam ini pasti ibu juga pasti sudah paham ya. Kemudian kacang hijau. Manfaat dari kacang hijau sendiri juga sangat banyak. Tapi salah satunya di sini kacang hijau merupakan makanan bergizi ketika hamil dan menyusui. Nah, jadi ibu-ibu yang hamil dan menyusui itu sangat bagus untuk makan kacang hijau dan juga mengurangi anemia, mencegah
sembelit, memperkuat tulang, mengatur berat badan, mencegah gizi buruk, meningkatkan kesehatan jantung, dan meningkatkan kecerdasan bayi. Jadi ibu-ibu yang punya bayi yang sedang disusui, silahkan ibu-ibu makan kacang hijau supaya bayinya juga ternutrisi, mendapatkan nutrisi dari hijau. Baik, selanjutnya kita akan melihat bahan dan cara pengolahan kacang hijau. Adapun bahan-bahannya yaitu 75 gram kacang hijau, kemudian kita rendam semalaman dan ditiriskan, 100 gram tepung beras, 1 sendok makan tepung kanji. Kalau tidak ada tepung kanji bisa diganti tepung maizena. Kemudian 1 kuning telur, 175 ml air es, 6 lembar daun jeruk. Kemudian daun jeruknya tuh kita ambil yang daunnya saja dan tulangnya kita buang. Kemudian minyak untuk menggoreng. Selanjutnya ada 2 siung bawang putih kita sangrai, 4 butir kemiri, 1/2 sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh merica, 1 cm kencur, 1 cm kunyit. Kemudian kunyit itu kita bakar, dan 1 sendok teh garam. Nah, adapun cara pembuatannya itu sangat mudah. Yang pertama, kita campurkan tepung beras, tepung kanji atau tepung maizena, bumbu halus, kuning telur, air, dan daun jeruk. Kemudian kita aduk rata dan disisihkan. Setelah itu kita panaskan minyak goreng. Kita ambil 1 sendok sayur adonan, tabur kacang hijau di atasnya. Kemudian tuang pada tepi wajan. Kita menuang adonannya itu di tepi wajan agar adonannya itu bisa menjadi lebih tipis dan menjadi lebih kriuk. Kemudian kita siram peye dengan minyak sampai tak kelupas. Goreng sampai matang dan kering. Angkat dan tiriskan. Sajikan peye kacang hijau untuk cemilan maupun lauk. Jadi peye kacang hijau ini sangat mudah pembuatannya, tapi sangat enak rasanya. Bisa untuk jadi cemilan maupun untuk lauk gitu sekalian. Atau bahkan bisa untuk dijual, ibu ya. Iya. Nah, itulah tadi pemaparan saya bagaimana sih cara mengolah dan bagaimana manfaat dan juga bahan-bahan dari hasil panen yang melimpah di Kecamatan Mancir ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan tadi olahan yang telah dijelaskan materinya. Nah, ibu mau praktek apa dulu? Mau semangka? Tomat? Ya apa bu? Tomat? Kacang hijau? Kacang hijau? Iya, karena banyak yang memilih kacang hijau, jadi untuk prakteknya kita akan membuat olahan peye kacang hijau. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan video tutorial pembuatan peye kacang hijau langsung. Jadi ibu tinggal nonton, simak baik-baik dan kita akan mempraktekkan bersama. Baik, terima kasih untuk hari ini ibu-ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang ke pelatihan kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diamalkan dan bisa membantu ibu-ibu dalam membantu perekonomian lah, seperti itu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu. Kemudian minggu depan kita akan mempraktekkan tomat atau semangka lagi ya. Nah, terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Saya Reski Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa. Itulah tadi video pemaparan dan simulasi pelatihan yang saya rancang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.